Saudara masih ingat dengan kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak akibat obat batuk sirop beberapa waktu lalu? 204 orang anak dinyatakan meninggal dunia akibat gagal ginjal akut, sementara yang selamat terancam masa depannya suram karena mengalami kelumpuhan dan dampak jangka panjang. Bocah 4 tahun ini merupakan penyintas gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA. Ia kini sudah bisa bermain dan berkumpul dengan keluarganya. Korban memang terlihat tak seperti balita pada umumnya, namun ia sempat dirawat lebih dari 2 bulan dan sempat mengalami koma di RSCM Jakarta. Menurut orang tua korban, anaknya sempat tak bisa buang air kecil selama seminggu hingga akhirnya divonis menderita gagal ginjal akut. Meski sudah dinyatakan sembuh dan pulang ke rumah, hingga kini masih harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali dan dipasang selang untuk membantunya makan dan minum. Tak hanya itu, sang ibu juga menyebut ada kendala di bagian mata dan telinga putranya. Sekarang masih kontrolnya masih cuci darah seminggu 2 kali, lalu rehab medik, terus poli HD untuk amperahin obat bulanan, EPO, dan yang lainnya itu ya kayak buat mata kayak gitu, tapi mata belum. Wah ya, pokoknya waktu dari picu itu dokter juga beda-beda, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu beda-beda semua. Dan untuk saat ini yang dokter lihat itu rehab medik kan, karena mau diinin dulu dia berjalan lagi. Nah terus yang kedua, matanya juga agak kurang melihat ini tuh siapa, ini siapa gitu. Dia cuma mengenal suara gitu. Nah kemarin tuh pas diperiksa THT dan gitu yang kuping sebelah kanan itu juga mengalami gangguan juga. Jadi dibantulah sama yang kuping kiri. Nah, kisah penyintas gagal ginjal akut pada anak ini merupakan contoh satu di antara ratusan kisah penyintas yang terancam masa depannya. Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN sekaligus Ketua Tim Pencari Fakta Mufti Mubarok menyebut anak yang sembuh dari gagal ginjal akut tak bisa sembuh 100% karena ada efek yang fatal di beberapa bagian tubuhnya dalam jangka panjang hingga lumpuh total. Kami dari tim pencari fakta tentu dengan segala pertimbangan, pertama meminta sebagai bentuk empati dan simpati kepada korban GGAPA, pemerintah dan industri farmasi dipandang perlu untuk memberikan santunan atau kompensasi sebagai ganti rugi kepada korban GGAPA yang telah meninggal dunia, baik yang masih dirawat maupun yang kemudian masih terus berobat. Ini banyak korban yang terjadi meskipun sembuh tetapi juga menimbulkan akibat fatal dari kasus ini, misalnya sampai ada yang buta, ada yang lumpuh. Kemenkes mencatat hingga Februari 2023 ada 326 orang anak yang harus dirawat karena menderita gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA, yang semuanya tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Dari jumlah itu, 204 anak tak tertolong atau meninggal dunia akibat gagal ginjal akut, dan 122 anak dinyatakan sehat meskipun tak bisa pulih 100%. Gagal ginjal akut progresif atipikal muncul akibat korban mengkonsumsi obat sirup yang mengandung etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG. Meskipun Kemenkes menyebut pembiayaan anak korban gagal ginjal ditanggung negara lewat Jaminan Kesehatan Nasional, tapi masa depan anak yang tak bisa pulih 100% menjadi suram. Tim Liputan Kompas TV.